Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Brini Jelika Prakoso dengan NIM 171062142, asal prodi S1 Bisnis Digital angkatan tahun 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melaporkan sekaligus mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya pada UMKM binaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau disebut juga dengan APindo sebagai Bisnis Konsultan Jakarta. Oke, di sini ada latar belakang yang melatar belakangi pembuatan UMKM ini. Yang pertama adalah praktik kerja lapangan merupakan salah satu bagian penting dalam kurikulum pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa. Yang mana dalam perkembangan teknologi dan juga digitalisasi yang pesat, diperlukannya keterampilan khusus dalam pemasaran digital untuk memastikan keberlanjutan dan juga pertumbuhan UMKM. Lalu untuk selanjutnya, mahasiswa perlu menerapkan teori-teori pemasaran, memahami pasar, dan juga mengembangkan strategi digital yang efektif untuk mendukung UMKM Indonesia. Nah, di sini saya izin menjelaskan mengenai posisi saya, yang mana di sini saya magang di Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan yang mana APindo ini memiliki UMKM binaan-binaannya, dan saya ditempatkan dan juga ditugaskan untuk membina salah satu UMKM binaan dari APindo sendiri, yakni Desava. Nah, oleh sebab itu di sini saya juga berperan pada divisi pemasaran digital untuk bertanggung jawab memastikan pemasaran digital dari Desava ini berjalan dengan maksimal. Jadi mungkin selanjutnya pada presentasi ini saya lebih banyak membahas mengenai UMKM Desava itu sendiri, karena UMKM Desava merupakan bagian dari UMKM binaan dari APindo. Nah, di sini ada 5 tujuan dari pelaksanaan PKL-nya sendiri. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemasaran digital. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dalam bekerja bidang pemasaran digital. Yang ketiga, memahami strategi pemasaran digital yang efektif untuk UMKM. Yang keempat, mengaplikasikan teori-teori pemasaran digital yang telah dipelajari di bangku kuliah. Dan juga yang terakhir adalah menambah wawasan tentang tantangan dan juga peluang dalam pemasaran digital bagi UMKM. Lalu ada 5 poin manfaat yang saya peroleh dari PKL ini. Yang pertama, meningkatnya pemahaman dan keterampilan dalam pemasaran digital. Selanjutnya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pemasaran yang dihadapi oleh UMKM. Yang ketiga, pengalaman bekerja dalam tim dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam. Lalu yang keempat, pengetahuan tentang penggunaan berbagai alat dan juga platform digital untuk mendukung strategi pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk membangun dan menjalankan bisnis serta menjalin jaringan profesional dalam industri. Oke, di sini seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, tempat pelaksanaan PKL saya sendiri adalah ditugaskan di UMKM binaan Perusahaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yakni Desava. Nah, UMKM ini berlokasi di Jalan Teratai Putih Raya, RW 4, Malakasari, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, kenapa alasan-alasan pemilihan dari UMKM ini? Karena yang pertama pastinya merupakan UMKM yang ditunjuk secara langsung nih oleh APindo untuk kami sebagai peserta magang bisa bina menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada relevansi divisi yang ada dengan jurusan dan juga minat yang dipraktikkan. Lalu adanya ketersediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung proses belajar. Dan selanjutnya kesempatan untuk terlibat langsung dalam proyek pemasaran digital yang sedang berjalan. Oke, di sini ada sedikit pembahasan mengenai timeline dari pelaksanaan magang yang saya jalankan pada November tahun 2023 merupakan tahap persiapannya, di mana saya mendaftar di web Kampus Merdeka, lalu juga mengikuti seleksi dari APindo dan juga akhirnya diterima oleh APindo dan melaksanakan onboarding secara nasional dan juga onboarding dengan APindo pada November tahun 2023 hingga Februari 2024. Lalu selanjutnya pada bulan Februari tahun 2024 merupakan tahap dari pelaksanaannya, yang mana dimulai pada tanggal 16 Februari tahun 2024, berlangsung 5 bulan hingga 30 Juni tahun 2024 dengan jam kerja Senin hingga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 5 sore. Dan presensinya sendiri dilakukan melalui platform absen dari APindo. Lalu yang selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan PKL ini, yang mana dimulai pada minggu pertama dan juga minggu kedua bulan Juni tahun 2024, dan juga dilakukan beberapa revisi dan juga finalisasi di minggu ketiga dan juga keempat Juni menjelang akhir pelaksanaan PKL. Oke,
tadi udah membahas latar belakang dari pembuatan laporan PKL ini. Jadi di sini saya mulai membahas mengenai profil dari perusahaan di tempat saya magang ini. Yang pertama ada pembahasan mengenai sejarah Apindo sendiri, yang mana Apindo ini berdiri pada tahun 1992 dan sejak berdirinya Apindo telah berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha Indonesia dari berbagai sektor. Apindo telah berperan penting dalam berbagai kebijakan ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah, serikat pekerja, dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini juga ada visi dan misi dari Apindo, yang mana visinya adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja. Dan ada 4 misi dari Apindo. Yang pertama adalah mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, produktif, dan juga berkeadilan. Lalu yang kedua, melindungi, memberdayakan, dan membela seluruh pelaku usaha termasuk UMKM. Yang ketiga, berperan aktif dalam mempertahankan dan meningkatkan investasi. Dan yang terakhir adalah berperan aktif dalam proses advokasi dan konsultasi penyusunan kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada budaya organisasi dari Apindo, dari sistem kerjanya sendiri, melaksanakan sistem kerja yang kolaboratif dan transparan, dengan perilaku-perilaku anggota yang bersikap profesional, inovatif, dan juga berintegritas tinggi. Lalu untuk interaksi karyawannya sendiri, mendukung sikap saling menghormati dan juga saling mendukung. Lalu komunikasi antara atasan dan juga bawahan, mengedepankan komunikasi yang terbuka. Lalu nilai-nilai yang dijunjung sendiri adalah profesionalisme, integritas, kolaborasi, dan juga inovasi. Serta yang terakhir adalah pola perilaku yang menekankan pada etos kerja yang tinggi, kejujuran, dan juga komitmen. Oke, selanjutnya ini merupakan gambaran dari struktur organisasi perusahaan asosiasi pengusaha Indonesia. Yang pertama, jabatan paling tinggi ada Dewan Pertimbangan, lalu juga selanjutnya ada Dewan Pimpinan, dan beberapa divisi lainnya. Selanjutnya, di sini ada bidang usaha dari perusahaan Apindo juga, ada 5. Jadi, usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Apindo ada pelatihan dan juga pendidikan, lalu advokasi kebijakan, hubungan industri, penelitian dan pengembangan, serta layanan konsultasi. Oke, ini adalah bidang kerja dari divisi saya sendiri, yang mana di sini saya merupakan bisnis konsultan dari divisi pemasaran digital, yang mana bertanggung jawab untuk meningkatkan pemasaran digital dari UMKM binaan Apindo. Di sini ada job desk yang saya kerjakan selama pelaksanaan PKL. Di antaranya ada pembuatan logo, lalu pembuatan website, konten media sosial, mengelola dan memantau media sosial, mengoptimalkan fitur-fitur dari WhatsApp Business, mengoptimalkan marketplace, lalu juga melakukan pengambilan foto dan juga video produk, hingga bekerja sama demi tercapainya keberhasilan dari peningkatan UMKM. Oke, di sini ada sekilas tentang proses pelaksanaannya, yang mana pasti diawali dari observasi, lalu pelaksanaan program kerja yang sudah saya dan juga rekan-rekan susun, terutama pada bidang pemasaran digital, hingga pada akhirnya penyusunan laporan PKL. Oke, ini merupakan penjelasan dari program kerja yang sudah saya susun. Jadi di sini ada bulan pertamanya. Di sini saya mengikuti onboarding. Yang pertama kan secara nasional oleh MSIB, dan yang kedua adalah onboarding bersama rekan-rekan Apindo, yang mana di sini saya diperkenalkan pertama kalinya kepada jajaran Apindo, mentor magang, owner UMKM, dan juga tim kerja, yang mana kami ditugaskan bersama untuk mengembangkan UMKM binaan dari Apindo. Oke, aktivitas magang yang pertama kali saya dan tim lakukan adalah melakukan sejumlah observasi, dan juga di sini saya dan tim menemukan masalah-masalah, terutama pada bidang pemasaran digital, yang mana ada 7 permasalahan. Yang pertama, belum memiliki website, terus belum memiliki logo yang legal, konten media sosial juga belum rapi, marketplace belum optimal, media sosial belum termanage dengan baik, terus pemanfaatan WhatsApp Business belum optimal, dan juga belum melakukan foto dan ataupun video produk untuk kebutuhan konten dan juga katalog. Oke, dari permasalahan tersebut, disinilah saya dan tim menyusun program kerja, yang mana di sini saya menyusun program kerja bidang konsultan pemasaran digital. Saya ada beberapa program kerja, diantaranya adalah pembuatan website dan logo, terus juga memperluas jangkauan dengan pembuatan konten media sosial, terus selanjutnya adalah meningkatkan
penjualan produk Desava melalui pemanfaatan marketplace. Selanjutnya juga meningkatkan kualitas respon dan memperkuat citra Desava melalui sosial media management, ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam merespon pesanan pelanggan melalui peningkatan fitur-fitur WhatsApp bisnis. Lalu selanjutnya juga ada meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk Desava melalui pengambilan foto dan video produk yang berkualitas dan juga memenuhi kriteria. Dan ada juga program kerja di luar program kerja yang telah saya susun ini, yang mana juga sama-sama dilakukan untuk meningkatkan kemasan digital dari UMKM Desava. Oke, selanjutnya pada bulan kedua adalah proses pelaksanaan program kerja yang sudah saya susun, terutama pada bidang kemasan digital. Di sini saya membuat logo. Bisa dilihat pada gambar di samping kanan itu adalah progres pembuatan logo saya dari awal hingga akhirnya di ACC oleh owner dan juga sudah mendapatkan legalitasnya. Selanjutnya adalah program kerja saya, yakni pembuatan website menggunakan WordPress. Kenapa menggunakan WordPress? Dikarenakan WordPress itu merupakan salah satu hosting dan domain yang paling mudah untuk digunakan, terutama oleh UMKM yang mana juga lebih hemat biaya, dan juga mereka biasanya belum memiliki karyawan-karyawan yang memiliki background IT. Jadinya emang dari UMKM sendiri setuju untuk menggunakan WordPress dibandingkan website-website yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah menghandle ketiga media sosial Desava, di antaranya ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Di sini saya membuat bio Instagram, merapikan bio Instagram, lalu menawarkan media sosial, website, dan juga kontak person, serta merapikan highlight Instagram Desava yang awalnya kurang rapi. Lalu selain itu, saya juga merancang, mendesain, dan mengupload berbagai konten setiap harinya di media sosial Desava, termasuk konten foto dan juga video. Nah, bisa dilihat di samping kiri itu tampilan media sosial yang sudah dihandle dan juga beberapa konten yang telah dibuat. Terus selanjutnya adalah finalisasi desain katalog, karena emang Desava sebelumnya juga belum memiliki katalog dalam bentuk PDF dan juga kode QR. Jadi di sini saya menyusun program kerja yang mana juga membuat desain katalog diantaranya. Oke, selanjutnya adalah bulan ketiga, saya melaksanakan program kerja saya lainnya. Salah satunya adalah pembuatan fitur-fitur WhatsApp bisnis, peningkatan fitur-fitur WhatsApp bisnis. Di sini ada penambahan fitur balas cepat, terus ada salam sambutan untuk menyambut pelanggan baru, dan juga ditampilkan dengan berbagai poster bestseller dan juga penjelasan mengenai layanan Desava, serta melengkapi profil dengan link website. Bisa dilihat di samping kanan gambarnya. Oke, selanjutnya adalah pembuatan konten yang mana saya lakukan rutin sejak awal pelaksanaan magang hingga akhir. Di sini saya membuat konten rutin, ada feed bentuknya, terus ada reels, dan juga ada Instagram stories. Boleh selanjutnya, yakni foto produk yang awalnya Desava sendiri belum pernah melakukan foto produk dengan profesional. Di sini saya dan teman-teman melaksanakan foto produk di mana menggunakan background sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh Desava, yakni mengenai hidroponik dan juga tanaman-tanaman dan sayuran. Oke, selanjutnya adalah aktivitas saya mengintegrasikan UMKM Desava ini ke web P4S Pertanian secara nasional agar bisa lebih dikenal lagi, bukan hanya di sekitar wilayahnya saja, tetapi bisa dikenal oleh satu Indonesia. Nah, di sini tuh ada data-data yang dilengkapi seperti ada profil, terus juga produk unggulan, mitra, prestasi karyawan, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan marketplace. Di sini saya menggunakan TikTok Shop dan juga beberapa marketplace lainnya seperti e-order dan juga MBIS. Nah, di sini ada tampilan dari pembuatan TikTok Shop-nya yang emang awalnya itu belum pernah dibuat oleh si owner-nya sendiri. Jadi di sini saya merancang membuat TikTok Shop dan juga memasukkan produk-produk Desava. Oke, di sini ada selanjutnya adalah progres saya pada bulan keempat, yang mana melakukan aktivitas mengelola media sosial, termasuk menjangkau berbagai akun Instagram resmi untuk
menandai Desava, membalas komen, terus direct message, dan juga menanggapi dari berbagai story Instagram. Oke, selanjutnya adalah pembuatan video company profile, yang mana pada bulan ini, pada bulan keempat ini saya diminta oleh owner Desava sendiri untuk membuat video company profile dari UMKM Desava, yang mana video company profile ini sudah diupload juga sebagai salah satu konten Instagram Reels di Instagram. Oke, selanjutnya adalah seperti biasa pembuatan konten harian. Ada meliputi Instagram Reels, terus juga ada feed, dan juga merepost berbagai story-story yang menandai Desava. Oke, di sini juga saya melaksanakan sharing knowledge bersama generasi-generasi Z untuk bisa meneruskan dan juga melanjutkan aktivitas masa digital yang sudah berjalan di UMKM Desava setelah nanti berakhirnya masa periode magang ini. Nah, ini juga berbagai aktivitas kami lainnya. Jadi selain melaksanakan di UMKM Desava, kami juga biasa bertemu dengan berbagai pihak juga. Nih contohnya ada kunjungan dari TPPKK Kabupaten Badung, terus kami juga pernah ke kantor BSIP dan juga lain sebagainya untuk mendampingi owner UMKM, dan di sana juga tentunya saya sebagai bidang masa digital membuat berbagai konten, video, dan juga foto. Nah, ini pada bulan terakhir, boleh langsung di next bagian pekerjaannya. Nah, di sini ada aktivitas saya melakukan verifikasi akun Instagram Desava. Lalu juga aktivitas biasanya melalui mentoring dan juga koordinasi bersama DPP dan juga dengan mentor, yang mana selama program kerja ini kami saya dan tim menyampaikan apa saja progres-progres yang sudah kami laksanakan pada setiap minggunya. Oke, selanjutnya adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh saya khususnya pada bulan pertama. Di sini pada sektor bisnis dari UMKM Desava ini kan awalnya adalah sektor agribisnis yang memproduksi tanaman hidroponik. Jadi di sini saya masih belum banyak pengetahuan mengenai konten-konten mengenai hidroponik. Lalu yang kedua, bulan kedua adalah tantangan terbesar dihadapi saya adalah bagaimana cara saya menyusun strategi untuk mencapai target peningkatan followers dari setiap akun media sosial yang signifikan. Lalu bulan ketiga adalah saya belum bisa mengaktifkan katalog produk disebabkan owner UMKM itu belum menguasai sistem penjualan melalui TikTok Shop. Oke. Selanjutnya, pada kendala-kendala yang saya hadapi pada bulan keempat adalah peningkatan jumlah followers yang masih belum terlalu signifikan, dan pada bulan terakhir adalah pembuatan video untuk keperluan lomba pada waktu itu pada bulan Juni tanggal 20, di mana saya harus kembali merangkum lagi perjalanan Desava sejak 2015 hingga saat ini, yang mana harus dibuat dengan konsep yang baru lagi gitu. Jadi harus dikomunikasikan lagi dengan owner UMKM Desava. Nah, di sini ada beberapa strategi dan solusi dalam saya menghadapi kendala. Bulan pertama itu melalui bimbingan dari mentor dan owner UMKM, yang mana riset yang dilakukan penulis dan juga kerjasama dengan rekan tim. Lalu pada bulan kedua, berdasarkan saran dari mentor adalah dengan meminta setiap pengunjung Desava untuk bisa memfollow setiap akun media sosial Desava biar bisa meningkatkan followers dari Desava sendiri. Lalu pada bulan ketiganya dengan melakukan sosialisasi terkait penggunaan TikTok Shop, mulai dari tata cara menerima pesan, memproses, pengemasan, hingga pengantaran. Oke, dan bulan keempat mulai menjalin kerjasama dengan akun-akun resmi, mereach out pengunjung Instagram, dan membuat konten-konten yang lebih menarik nih untuk bisa meningkatkan engagement dan juga followers Instagram Desava. Dan pada bulan terakhir saya bekerja sama dengan rekan satu tim untuk mengumpulkan dokumentasi sejak tahun 2015 hingga saat ini, dan juga penulis dan saya juga berkoordinasi dengan owner UMKM Desava untuk menentukan konsep video baru yang menarik. Nah, ini ada beberapa kesenjangan teori dan juga praktik yang saya peroleh pada bulan yang pertama ini. Selama teori, selama perkuliahannya, penulis mempelajari graphic design dan visual communication design yang fokus pada dasar desain, visual, estetika, dan juga komunikasi yang efektif untuk industri F&B dan jasa. Namun tidak ada
pelajaran spesifik mengenai bidang agribisnis tanam hidroponik ini atau terminologi sektor ini. Dalam praktiknya sendiri, saya kan harus melaksanakan strategi masa digital untuk membuat konten-konten berkaitan dengan agribisnis dan juga hidroponik. Jadi sebelumnya pasti awalnya merasa kesulitan karena memang belum ada teori-teori yang melandasinya. Oke, kesenjangan teori dan praktik pada bulan kedua sendiri. Teorinya dalam perkuliahan saya pernah diberikan proyek untuk mengelola media sosial UMKM, namun proyek tersebut tidak memiliki target nih yang signifikan untuk meningkatkan followers atau metrik lainnya. Sedangkan pada praktiknya sendiri, tentunya pasti ada target-target yang harus dicapai, seperti followersnya, engagementnya gimana, terus interaksi antara pelanggan dan juga media sosial di Safa itu gimana, karena tentunya semua pasti ada targetnya kalau dalam proses magang. Oke, selanjutnya pada kesenjangan teori dan juga praktik bulan ketiga, teorinya sendiri pada mata kuliah digital marketing, saya belum pernah mempelajari secara khusus mengenai pemanfaatan TikTok Shop. Materi yang diajarkan lebih banyak berfokus pada teori-teori dasar digital marketing dan juga belum mencakup penggunaan fitur seperti TikTok Shop. Nah, nyataannya pada praktiknya digital marketing itu bukan hanya membuat konten, tetapi juga mengoptimalkan marketplace. Yang mana di sini saya dipercaya untuk menghandle TikTok Shop, dan pasti di awal itu masih merasa kesulitan karena lebih banyak kan dulu teori-teorinya dibanding praktiknya. Oke, selanjutnya kesenjangan teori dan praktik pada bulan keempat. Untuk teorinya sendiri, selama perkuliahan, materi yang diajarkan dalam perkuliahan digital marketing lebih banyak berfokus pada teori tanpa memberikan banyak kesempatan untuk praktik nyata, terutama dalam hal konsistensi pembuatan konten dan juga strategi peningkatan followers di media sosial. Nah, pada kenyataannya, peningkatan followers yang saya dapatkan pada bulan keempat ini masih belum signifikan, karena belum mengetahui nih strategi-strategi apa sih yang bisa cukup digunakan, bisa meningkatkan followers secara signifikan. Oke, pada kesenjangan teori dan praktik bulan kelima ini, teorinya sendiri dalam mata kuliah bisnis digital, aspek komunikasi dan kerjasama belum terlalu didalami. Meskipun seharusnya ini merupakan hal penting dalam upaya peningkatan dan juga produktivitas media sosial. Nah, pada praktiknya sendiri, selama magang, saya mengalami beberapa hambatan dalam meningkatkan kolaborasi dan juga meningkatkan relasi dengan stakeholder atau akun-akun resmi di luar Desava. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa teori di perkuliahan masih belum cukup nih untuk mempersiapkan tantangan nyata dalam kolaborasi dan komunikasi efektif dalam mengelola dan meningkatkan produktivitas media sosial. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa kontribusi saya dalam melaksanakan PKL. Pada bulan pertama ini ada mengembangkan kompetensi dalam komunikasi and teamwork, terus juga bekerja sama dengan tim untuk mengembangkan UMKM Desava, mengasah dan mengimplementasikan kemampuan digital marketing, pengembangan soft skill, terus juga berkontribusi dalam mengembangkan UMKM Desava melalui digital marketing, web development, dan juga social media marketing, dan juga berkolaborasi dengan tim, mengasah komunikasi, kerjasama, serta soft skill seperti time management dan problem solving untuk peningkatan operasional dan juga pemasaran UMKM Desava secara signifikan. Oke, selanjutnya adalah kontribusi saya pada bulan kedua, yakni meningkatkan kompetensi dalam teamwork, terus juga kemampuan digital marketing juga semakin meningkat, terus juga mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, lalu berupaya menyusun strategi untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Terus juga saya berkontribusi pada UMKM melalui peningkatan teamwork, digital marketing, problem solving, dan juga target oriented. Dan juga saya bersama rekan-rekan tim menyusun strategi, merancang konten, mengatasi masalah, dan juga mencapai target masa digital. Oke, kontribusi pada bulan ketiga ini merupakan kompetensi utama yang saya dapat, yakni inisiatif dan juga tanggung jawab, dan juga penulis berkontribusi dengan inisiatif dan tanggung jawab tinggi untuk memposisikan diri bukan lagi sebagai peserta magang, yakni juga sebagai milik Desava, jadi bertanggung jawab secara penuh. Lalu bulan keempatnya sendiri adalah mulai melakukan komunikasi dengan pengunjung Instagram biasa hingga akun-akun resmi untuk menjalin kerjasama dan juga kolaborasi, terus meningkatkan kreativitas dan juga skill dalam menggunakan tools editing video, dan juga yang terakhir meningkatkan kreativitas dan kemampuan saya dalam video editing, membantu meningkatkan engagement dan juga visibilitas UMKM. Oke, selanjutnya pada bulan kelima
Ini beberapa pencapaian sudah diperoleh, yakni berhasil membuat logo yang saat ini sudah legal, terus berhasil membuat website, berhasil meningkatkan followers Instagram, berhasil meningkatkan jangkauan akun berbagai media sosial, terus juga berhasil menjangkau, berinteraksi, hingga berkolaborasi dengan akun-akun resmi, terus juga berhasil membuka dan menjalankan TikTok Shop. Selanjutnya juga telah melakukan foto dan video produk, terus juga meningkatkan penjualan, pelatihan, dan kunjungan melalui konten-konten media sosial yang telah dibuat, terus juga berhasil mengoptimalkan penggunaan WhatsApp bisnis untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen secara lebih efektif dan efisien, terus juga penulis juga mengajukan verifikasi akun Instagram untuk mendapatkan centang biru yang penting untuk sebagai kredibilitas brand. Saya juga berhasil menyusun laporan akhir yang merangkum seluruh kegiatan dan pencapaian, memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan sehingga berkontribusi pada pengembangan UMKM Desa Pak. Oke, di sini ada kesimpulannya, yang mana seluruh program kerja dari bisnis konsultan tata kelola pemasaran digital UMKM Desa Fa yang telah saya rancang sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun pasti dalam prosesnya terdapat banyak tantangan yang tidak terduga tetapi mampu dihadapi dengan kerjasama tim yang luar biasa serta bimbingan dari mentor dan juga DPP yang sudah membimbing dengan sangat baik. Oke, di sini ada rekomendasinya. Yang pertama, kepada pihak Fakultas Ekonomi untuk bisa memperluas kerjasama dengan organisasi profesional seperti Apindo untuk membuka lebih banyak kesempatan magang dan jaringan profesional bagi mahasiswa. Jadi bukan hanya dari MSIB aja. Lalu untuk kepada pihak perusahaan Apindo sendiri, mau bekerja sama dengan baik dan membimbing peserta magang dalam mengelola dan juga mengembangkan UMKM. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.